Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Salam jumpa lagi dalam acara Papi Jefit menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Bersama saya Pendeta Dr. Jefit Sumampo dengan titel khusus Papi Jefit menjawab. Sebab kami menampilkan tema-tema yang berisikan jawaban-jawaban teologis atas pertanyaan yang banyak muncul di sekitar kita. Pada episode kali ini, tema kita akan menjawab pertanyaan krusial, benarkah teori evolusi? Apa sebenarnya teori evolusi itu, Bapak Saudara? Teori evolusi adalah sebuah teori yang digagas oleh ilmuwan asal Inggris Charles Robert Darwin pada tahun 1859 yang silam melalui bukunya yang fenomenal berjudul On the Origin of Species. Di sini Darwin menjelaskan bahwa evolusi merupakan perubahan genetik pada sifat-sifat yang terwariskan yang ada pada suatu generasi ke generasi berikutnya. Teori Darwin beranggapan bahwa semua makhluk berasal dari nenek moyang yang sama. Teori ini juga menyebutkan bahwa asal-usul spesies manusia itu berasal dari sejenis spesies kera purba. Pada awalnya, kesimpulan itu adalah berdasarkan pada penemuan tulang belulang hewan dan manusia purba, termasuk kera purba. Kera tersebut secara bertahap mengalami perbaikan biologis selama jutaan tahun, sehingga kemudian menjadi manusia. Penelitian mereka membuktikan bahwa hewan primata berkerabat dekat dengan manusia, yaitu dari genetiknya, di mana DNA atau disebut dengan deoksiribonukleik acid antara manusia dan dengan hewan primata dapat mencapai kemiripan hingga 97%. DNA ialah sebuah materi yang menentukan pewarisan sifat keturunan, sehingga teori tersebut secara logis bisa diterima. Namun, hal ini bukan berarti manusia dianggap berasal dari kera. Dengan fakta itu, bisa dilacak bahwa manusia dan hewan primata memiliki nenek moyang yang sama. Itu pendapat para pendukung teori evolusi. Tetapi pada kenyataannya, kekuatan teori Darwin ini masih ada kecatatannya, yaitu masih ada missing link dari proses evolusi manusia, dari kera purba hingga menjadi manusia modern. Missing link ini masih belum dapat ditemukan penyambungnya, sehingga tidak semua orang bisa menerima teori Darwin tersebut. Nah, Bapak Saudara, itulah proses evolusi. Ada mutasi yang terjadi secara random, dan hasil mutasi tersebut diseleksi oleh alam. Adapun mutan yang berhasil bertahan hidup itu karena didukung oleh kondisi alam, dan mutan itu berhasil membentuk keturunan fertil sehingga bisa terus-menerus berkembang biak selama ribuan tahun, sehingga kemudian menjadi spesies yang baru. Lalu, jika ada spesies baru yang merupakan evolusi dari spesies lama, apakah spesies yang lama berarti harus punah? Tidak juga. Spesies yang lama akan tetap bertahan selama masih bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Jadi setidaknya ada 3 kombinasi utama dari proses evolusi, yakni reproduksi, variasi, dan seleksi alam. Adaptasi juga merupakan faktor yang sangat penting dalam evolusi makhluk hidup. Nah, mengenai kejadian manusia, Bapak Saudara, ada 2 kutub yang berseberangan, yaitu dari yang pro teori evolusi dan yang kontra teori evolusi. Sebagian besar penganut agama Samawi, termasuk di sini agama Yahudi, Kristen, dan Islam, mempunyai teori sudden creation, yaitu manusia diciptakan langsung oleh Tuhan dan tidak melalui proses evolusi. Sedangkan pendukung teori Darwin menolak teori sudden creation tersebut. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat mengenai penciptaan manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 27, dalam nama Tuhan Yesus dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Haleluya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan sendiri, sebuah ciptaan yang paling istimewa, ya, berbeda dengan teori evolusi. Sebenarnya ada pemikiran dari teori evolusi yang bisa diterima walaupun tidak semuanya. Adapun pemikiran teori evolusi yang bisa diterima ialah mengenai faktor adaptasi makhluk hidup atas lingkungan habitatnya. Kemampuan beradaptasi makhluk hidup atas lingkungan habitatnya membuat makhluk hidup itu bisa bertahan dalam proses seleksi alam. Namun, adaptasi tersebut tidaklah mengubah spesiesnya secara radikal, sehingga kemudian menjadi spesies yang sama sekali berbeda dengan bentuk sebelumnya. Itu sebabnya para pendukung teori evolusi tidak dapat menemukan missing link atau mata rantai yang hilang dari proses evolusi dari hewan primata menjadi manusia.
Sebab memang sejatinya evolusi pada manusia lebih menekankan pada kemampuannya beradaptasi atas lingkungan habitatnya yang ekstrim sekalipun, namun tidak akan pernah mengubah spesies manusia itu. Dia tetap sebagai manusia. Awalnya sebagai manusia, maka akan tetaplah sebagai manusia pada akhirnya. Itulah penjelasan yang logis atas missing link yang sampai kini tidak dapat dijelaskan oleh para ahli pendukung teori evolusi. Nah, Bapak Saudara, sejarah umat manusia sudah membuktikan selama ribuan tahun, dan selama itu tidak ada satupun bukti bahwa ada spesies manusia yang berubah bentuk menjadi spesies yang berbeda. Jika dikatakan bahwa perubahan itu berlangsung jutaan tahun, itu hanya teori yang bersifat spekulatif tanpa bukti autentik. Semua argumentasi itu hanyalah asumsi ilmiah semata. Sejatinya manusia memang memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Ada komunitas manusia yang sanggup hidup di daerah bersalju yang dingin membeku. Ada komunitas manusia yang mampu hidup di padang gurun yang panas kering kerontang. Ada komunitas manusia yang bisa mendiami hutan belantara. Tetapi ada juga komunitas manusia yang bisa tinggal di tengah lautan. Nah, itu membuktikan apa? Bahwa tubuh manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi manusia tidak pernah berubah spesiesnya, sebab Tuhanlah yang menciptakan spesies manusia secara istimewa sebagai makhluk yang termulia dari semua makhluk ciptaan lainnya. Jadi teori evolusi hanya bisa diterima sebagian saja, yaitu bentuk pengakuan bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki kemampuan beradaptasi atas lingkungan hidupnya. Apa manfaatnya bagi kita setelah kita mengetahui kebenaran ini? Bahwa kita diberikan Tuhan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang paling ekstrim sekalipun yang terjadi di sekitar kita. Pada hari-hari ini kita dipaksa, Bapak Ibu Saudara, harus mampu hidup new normal. Sesungguhnya, ketahuilah, hidup new normal itu adalah kondisi di mana kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang lagi menghadapi pandemi global COVID-19. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara, saat ini Anda mau atau Anda menolak, Anda suka atau Anda benci, proses seleksi alam sedang terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang tidak dapat beradaptasi dengan pandemi COVID-19 ini akan tergusur oleh proses seleksi alam. Namun, orang-orang yang sadar dan responsif beradaptasi dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan gugus tugas COVID-19, maka bisa dipastikan akan lebih sanggup bertahan dalam proses seleksi alam yang sedang terjadi sekarang ini. Selain itu, Bapak Saudara, tetaplah beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sebab iman yang kuat akan meningkatkan imunitas tubuh kita, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yesus, karena doa akan meluputkan kita semua dari terpaan virus corona. Berdoalah sungguh-sungguh agar Anda diluputkan oleh Tuhan dari segala mara bahaya yang mengancam hidupmu hari-hari ini. Demikianlah jawaban kami atas pertanyaan mengenai benarkah teori evolusi itu. Artinya teori evolusi yang mengatakan bahwa spesies manusia itu dari spesies yang sebelumnya yang disebut dengan kera purba itu tidak benar. Tetapi kita bisa menerima teori evolusi ketika mengatakan bahwa spesies manusia diberikan kemampuan adaptasi untuk bertahan hidup. Itu kita terima. Itu sebabnya mari kita berdoa agar iman kita dikuatkan, sehingga iman dikuatkan, imun kita juga menjadi kuat di dalam kekuatan kuasanya yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita akan berdoa bersama-sama untuk kita serahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu dan kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mengaruniakan kami kemampuan untuk beradaptasi atas lingkungan, bahkan yang paling ekstrim sekalipun. Dan kami percaya Tuhan perlindungan-Mu atas kami. Itu sebabnya kami beriman sungguh-sungguh, supaya dengan iman yang kuat kami memiliki imun yang kuat dalam menghadapi pandemi global COVID-19 dan segala macam tantangan bahaya yang mengancam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dengan kami berdoa sungguh-sungguh kepada Engkau, maka kami akan diluputkan, dihindarkan dari semua mara bahaya yang ada di sekitar kami, baik itu berbentuk penyakit dan ancaman-ancaman yang lainnya. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu menjaga dan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak surga. Itu sebabnya kami meyakini teori evolusi yang mengatakan manusia berasal dari spesies yang sebelumnya, dari kera purba dan lain sebagainya, kami tidak meyakini itu. Tetapi kami meyakini bahwa Engkau berikan kami kemampuan adaptasi untuk kami bisa hidup
di dalam kekuatan kuasa-Mu yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa surga. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu menjadi kebenaran bagi kami, yang menghidupkan kami, yang menguatkan kami. Kami percaya sungguh, beriman dan meningkatkan imun kami, dan percaya dan berserah sehingga kami diluputkan dari segala macam mara bahaya yang mengancam di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berserah kepada Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Baiklah, sampai di sini dulu siaran Papi Jefit menyapa, ya, dengan titel Papi Jefit menjawab, untuk menjawab pertanyaan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Sampai bertemu lagi dalam episode yang berikutnya bersama kami, Pendeta Dr. Jefit Sumampo dan tim multimedia yang telah mendukung program ini. Haleluya. Shalom.